Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mencoba untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu bisa membawa pahala di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada ketua kelas, Cesar silakan untuk dipimpin doanya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, lebih baik kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cesar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di doa-doa tersebut dijabah Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Baik anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Bella. Hanya Bella yang tidak hadir? Iya Pak. Iya, Pak. Oke, Bella kenapa? Ada yang tahu informasinya? Sakit. Oke, baik. Kita harapkan kita semuanya bisa mendoakan Bella sebaik mungkin dan mudah-mudahan Bella bisa sehat lagi, dan kita selalu mengingatkan kepada kita semuanya agar apa yang kita laksanakan ini ya semuanya harus memakai protokol kesehatan ya. Terlebih lagi kita di posisi sekarang di wilayah Kabupaten Tanggamus, tempat kita sekarang itu mengalami zona merah. Oleh sebab itu kita coba untuk senantiasa menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Pembelajaran yang kita laksanakan di daring ini kita menuntut kita untuk lebih mandiri, peduli, dan kita lebih baik lagi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Berkaitan dengan materi yang kemarin, ada yang masih ingat? Kira-kira kan kaitannya dengan materi apa anak-anak kemarin? Materi tentang flora dan fauna. Benar sekali. Ya, flora dan fauna. Ada yang masih ingat ya, karena kemarin kita sudah menjabarkan mengenai flora dan fauna. Oke. Mengenai flora dan fauna, ini setiap tahunnya ternyata mengalami yang namanya perubahan jumlah, bahkan lebih cenderung untuk turun ya, disebabkan karena banyaknya pembangunan yang ada di sekitaran kawasan hutan yang ada di wilayah Provinsi Lampung, tepatnya di wilayah kabupaten kita, Kabupaten Tanggamus. Perubahan interaksi antar ruang yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan ada 3 tahapan yang akan kita lalui dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran akan melalui video pembelajaran, kemudian peserta didik atau kita bersama akan menganalisa contoh perubahan interaksi antar ruang di sekitar lingkungan peserta didik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini yang hari ini akan dilaksanakan lewat video, sebelumnya Bapak akan coba untuk memberikan silakan nanti dibuka di chatnya ya. Bapak akan coba untuk memberikan retest terlebih dahulu. Oke, ada 1 jawaban masuk. Kita cek Julia Bunga. Oke, kita cek Julia Bunga sudah masuk. Ada Duga Desti sudah masuk. Oke, jawabannya ada yang benar. Ya, ternyata ada yang banyak salahnya ya gitu ya. Gak apa-apa, nanti di awal ini kita masih pelajari jawaban-jawaban ini. Nanti kita akan pelajari di pembelajaran kita yang menggunakan slide dan tahapan-tahapan yang ada di sana. Hanya itu untuk mempermudah Anda, mempermudah kesederhanaan kita dalam mempelajari. Jadi untuk hari ini yang akan kita pelajari itu pertama bentuk interaksi antar ruangnya itu apa. Ternyata bentuk interaksi antar ruang ada mobilitas, komunikasi, dan transportasi. Katanya mau teriak-teriak sama siapa? Yang di situ dan di situ. Ya, anak-anak sambil memperhatikan di sini ada fenomenanya kita perhatikan. Kalau hujan lah ya. Iya, kalau hujan banjir. Terus yang di Pembuangan jalan air itu dari jalan perusahaan. ke sono, masuknya Semuanya di ke sini ke tanah Suburban. Kemudian dari permasalahan ini anak-anak sekalian itu ternyata
bisa dikaji di dalam materi kita. Nah, materi kita pada hari ini judulnya adalah perubahan interaksi antar ruang di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi manusia dan lingkungan berlangsung melalui dua cara. Oke. Pertama, manusia dipengaruhi oleh lingkungan seperti pedesaan. Pedesaan. Kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan seperti perkotaan. Seperti perkotaan. Oke. Bisa dibantu, ada Julian. Oke, Julian. Kira-kira yang mana yang pedesaan? Yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Julian. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini desa, yang sebelah kiri kota. Oke. Lepi, sebelah kiri ada apa? Kopi. Kopi. Itu ada semangka, Pak. Semangka. Kates. Kates. Nah, bukan semangka ya. Gimana itu? Kalau semangka kayak gini belum Aduh. ketemu Bapak ya. Iya, kates. Nah, bukan juga Semangka. timun ya. Ya. Ternyata di Bapak Semangka ambil dari gimana? sumber yang ada di sini, petani tanggamus di tempat kita sekarang itu ternyata lebih memilih untuk bertanam pepaya ya, dibandingkan dengan kopi. Padahal kita tahu yang namanya Lampung itu terkenal dengan apa? Kopi, lada, kemudian cengkeh, Pisang. pisang. Nah, termasuknya juga pisang. Jadi lahan-lahan yang ada di tempat kita juga sering berubah sekarang. Covid, masa pandemi, coba dilihat suku di Provinsi Lampung tuh banyak, luar biasa. Boleh dikatakan mini daripada Indonesia itu ada di Lampung. Kita tuh waktu bangga. Ada Lampungnya, ada Minangnya. Ini suku apa kira-kira, Nak? Ada yang bisa bantu Bapak? Jawa. Jawa, Lampung. Lampung, Lampung. Minang, Padang. Minang atau Padang? Sama aja lah. Iya, Sama Minang, aja Padang. dong. Ya, Minang Padang ya sama aja ya. Benar. Ternyata Lampung itu banyak ya, banyak keragamannya. Oleh karena itu kita wajib untuk juga bangga juga ternyata di wilayah Provinsi Lampung suku-suku itu bisa akur, aman, dan semuanya terjadi karena perubahan interaksi antar ruang. Ruang. Nah, di sini Bapak akan coba untuk melakukan pembagian kelompok. Bapak akan coba memasangkan kamu dengan beberapa kawan-kawannya sehingga nanti akan coba untuk mendiskusikan materi tentang ini ya. Sudah sejauh mana? Sudah, Bapak saya, Mas. Sudah. HP-nya Sebentar mati? lagi selesai, Pak. Ya. Nanti ada tadi punya siapa? Nawang ya. Nawang belum masuk, nanti silakan masuk sini ya. Ya. Ya, nanti Ya, suruh Pak. masuk baru. Oke, kemudian nanti siapa yang mau presentasi? Askia? Pina. Oke, Pina. Oke, Bapak keluar, izin keluar ke tempat yang sebelah. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Jenis perubahan yang di dalam peristiwa tersebut, Nah, perubahan penggunaan lahan terbukti sebagai ruang terbuka hijau menjadi pemukiman penduduk. perubahan bisa- Penggunaan bisa diulangi? Perubahan penggunaan lahan perbukitan sebagai ruang terbuka hijau Ya. menjadi pemukiman penduduk. Ya, perubahan pemukiman ya, perubahan bukit ya yang asal dari bukit menjadi lahan pemukiman. Ini kemarin ya masuk di TV nasional kalau nggak salah, di TV One juga ada, di Metro TV ini mengenai Citraland ya. Yang terjadi adalah pertambahan penduduk yang merusak penggunaan lahan FPH di kota. Tata pemukiman menjadi kumuh yang tidak teratur dan memiliki kecenderungan menaikkan lahan batas di kota. Efek ekonomi terjadi adalah terjadinya perubahan atas wilayah tersebut dan akan memanfaatkan keberadaan bukit untuk nilai ekonomi. Oke, kalau sosial tadi secara garis umumnya apa, Nak? Perubahan apa tadi? Pola pemukiman ya kalau tidak salah ya? Iya. Pola pemukiman dari tempat yang harusnya itu ruang terbuka hijau menjadi daerah pemukiman. Kemudian untuk sisi ekonominya bagaimana tadi? Yang ekonomi bisa diulangi lagi?
pertambahan penduduk. Oh ya, dari Kitrip, dari kelompok Kitrip ada pertambahan penduduk. Oke. Jadi secara umumnya ada dampak sosialnya itu pertumbuhan penduduk, kemudian ekonomi tadi dampak pertambahan penduduk terhadap perubahan ini. Jadi ini secara umumnya ekonomi yang ada di sini ini yang dulunya bentuknya adalah wilayah ruang terbuka hijau menjadi wilayah industri, bahkan bisa menjadi wilayah yang menghasilkan keuntungan ya, dalam hal ini untuk pelabuhan dan sebagainya yang merusak tata lingkungan. Itu namanya perubahan. Itu melakukan kegiatan reboisasi, penguatan hukum terhadap alih fungsi lahan, dan mengedukasi masyarakat. Baik anak-anak sekalian, ada yang mau diberikan tanggapan dari masing-masing kelompok tadi? Atau mungkin sama? Cukup, Pak. Sama cukup. Sama Pak, kemungkinan sama. Oke, Ya, baik cukup, kalau alhamdulillah. cukup. Oke, nampaknya sudah mulai baik semua. Kita tunggu sampai nanti di akhir. Baik, nampaknya sudah banyak yang benar. Kita lihat di nomor kelima. Kita coba cek bareng-bareng yang sudah. Puncak wilayah Bogor merupakan salah satu daerah tujuan penduduk perkotaan. Kemudian terutama di wilayah Jakarta dan Depok merupakan terjadinya hal ini menjadikan terjadinya peningkatan pembangunan villa dan penginapan di puncak, namun pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya potensi banjir. Faktor yang menyebabkan terjadi hal tersebut karena berkurangnya tanah atau daerah resapan air. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan perubahan. Oke, sudah 12 orang, baik. Nampaknya sudah baik semua. Bisa mendengar Bapak ya, Nak ya? Alhamdulillah nampaknya sudah pada kumpul semua di sini. 12, 14 ya tadi, berarti kurang satu. Kita cek saja sambil menyusul. Perubahan interaksi antar ruang itu jadi dapat menguntungkan dua belah pihak yang berkontribusi lah. Oke. Nah, dua-duanya untung. Ya, interaksi antar ruang itu memiliki pengaruh terhadap lingkungan ya. Tadi bentuknya tadi kan ada 3 ya. Ada 3 apa itu? Ada mobilitas, ada transportasi, dan ada juga namanya komunikasi dengan 6 dampak yang salah satunya tadi perubahan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang budaya, juga di bidang perubahan tata ruang yang pada kesempatan ini di LKPD maupun di video bisa kita dapatkan. Oke, untuk minggu depan kita akan masuk di materi bab kedua. Materi bab kedua itu berkaitan dengan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial ya. Nanti ada konflik dan sebagainya. Silakan nanti Anda bisa baca di sana. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lancar, Pak. Alhamdulillah lancar ya. Kalau Bapak masih ada kesalahan, boleh ada kritik yang membangun dengan Bapak, nggak apa-apa. Kemudian kita sama-sama saling belajar dengan adanya di sini. Baik, oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan nanti kita berdoa dulu. Silakan. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Gitrik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini dulu anak-anak. Marilah kita mencukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bisa keluar daripada Zoom meeting ini masing-masing. Namun sebelum itu silakan dibuka dulu kameranya. Kita akan coba untuk melihat sudah sejauh mana perkembangannya. Oke, ternyata masih ada semua di sini. Baik anak-anak semuanya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian.